Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel ini, channel yang akan selalu memberikan informasi maupun updatean terbaru ya terkait bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika maupun perkembangan dari Lombok saat ini, teman-teman. Nah, dan di video kali ini ya kita kembali lagi untuk mengudara di sirkuit Mandalika untuk melihat bagaimana aktivitas maupun hasil dari pengerjaan selama ini ya yang masih terus dikerjakan di sekitaran sirkuit Mandalika. Tentunya di sini kita akan melihat secara keseluruhan, teman-teman ya. Karena seperti yang kita ketahui di tanggal 10 September ini nanti akan ada event yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika, yaitu Sunday Race, teman-teman. Nah, nanti kita akan masuk ke sirkuit Mandalika ya untuk melihat bagaimana persiapan di sana. Karena tadi di sana saya lihat cukup banyak sekali aktivitas, maksud saya ya, seperti pemasangan tenda dan lain sebagainya ya. Nanti kita akan menuju ke sana. Ya, namun terlebih dahulu di sini coba kita akan melihat bagaimana capaian maupun hasil dari pengerjaan di bagian main hole yang ada di arah sebelah barat dari sirkuit Mandalika. Yang tentunya main hole ini akan menuju ke water tank raksasa yang ada di zona barat sana ya. Dan nanti kita akan langsung menuju ke water tank raksasanya ya, supaya teman-teman tahu bagaimana perkembangan dari water tank yang saat ini sedang dibangun di area sebelah barat sana ya. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, jadi seperti yang kita lihat di sini teman-teman ya, hasil maupun capaian dari penurunan material unit raksasanya sudah sampai di sini teman-teman. Jadi di sini ya untuk main hole ini dikerjakan siang dan malam teman-teman, supaya lebih cepat lagi ya untuk pengoneksian main hole ini. Oke, jadi kita akan lanjut lagi ya untuk menuju ke water tank raksasanya, supaya teman-teman tahu di mana titik dibangun water tank raksasa untuk kawasan ekonomi khusus Mandalika. Jadi main hole ini tentunya akan menuju ke water tank raksasa yang saat ini sedang dibangun ya di area zona barat sini teman-teman. Baik, jadi ini dia teman-teman ya, water tank raksasanya. Terlihat ada dua yang sedang dibangun di sini, dan yang satunya sudah rampung dan yang satunya masih belum rampung teman-teman ya, tapi masih dalam on progress. Nah, jadi ini yang saya maksud teman-teman ya, main hole yang akan menuju ke water tank. Jadi nanti akan mengikuti jalur atau jalan provinsi ini teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi ada dua titik ya tempat pembangunan water tank raksasa di kawasan ekonomi khusus Mandalika, yaitu di sini dan di zona timur sana. Kemarin kita sempat meliput di sana ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana perkembangan dari infrastruktur yang ada di zona timur, silahkan cek video saya yang kemarin ya. Baik, jadi di sini kita lanjut lagi dan kita akan terbang rendah lagi ya di sini supaya kita bisa melihat lebih detail aktivitas pengerjaan yang ada di main hole ini. Tentunya di sini kita akan melihat secara keseluruhan ya di bagian main hole di arah sebelah barat ini, dan nanti kita akan masuk ke sirkuit Mandalika untuk melihat persiapan apa saja yang dilakukan di sana. Selain itu juga kita akan memantau hasil dari penanaman biji kacang-kacangan di Bukit 360. Nah, jadi ikuti terus teman-teman ya video ini sampai akhir supaya teman-teman tahu bagaimana perkembangan dari sirkuit Mandalika. Dan di sini saya akan sedikit memberikan informasi ya terkait Dorna Sport yang meminta ke pihak pengelola supaya pedok sirkuit Mandalika dirubah, dan untuk motif Sasambo yang ada di run off dari sirkuit Mandalika juga supaya dicat ulang ya. Itu merupakan permintaan dari Dorna Sport teman-teman. Ya, jadi sambil kita melihat bagaimana perkembangan dari pembenahan main hole yang ada di area sebelah barat dari sirkuit Mandalika ini, coba di sini saya akan sedikit memberikan informasi atau membacakan berita ya terkait
Dorna Sport yang meminta pedok sirkuit Mandalika diubah teman-teman. Nah selain itu juga cat dari lintasan sirkuit Mandalika supaya dipertebal atau dicat ulang karena MotoGP memakai Helicam ya. Nah jadi itu sebabnya Dorna meminta supaya cat lintasan sirkuit dipertebal ya, seperti itu. Baik, jadi Dorna Sport selaku promotor MotoGP meminta Mandalika Grand Prix Association atau MGPA mengubah loyut pedok sirkuit Mandalika yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Jadi sebelum dimulai MotoGP Mandalika di pertengahan bulan Oktober 2023 yang akan datang. Nah, jadi Direktur Utama MGPA Bapak Priandi Satria mengatakan Dorna ingin pedok sirkuit Mandalika berbeda dibandingkan tahun lalu. Bahkan kata dia ya, pihaknya dan Dorna berulang kali berunding menentukan loyutnya untuk pedok. Kita sedang bolak-balik. Jadi Dorna menentukan loyut pedok ya. Dorna kali ini pedok maunya berbeda dari tahun lalu, ujar Bapak Priandi Satria. Nah jadi ada banyak hal yang berubah suasananya. Kita ikuti maunya Dorna sehingga mesti bolak-balik mengurus perihal desainnya. Nah sementara untuk lintasan balap menurutnya tidak ada perubahan. Jadi hanya minta ada penebalan cat saja ya di beberapa tikungan untuk kualitas pencitraan dunia. Karena MotoGP menggunakan Helicam ya. Dorna minta di beberapa titik tikungan yang mereka sudah tahu akan diliput, mereka minta catnya lebih bagus karena pencitraan dunia katanya. Nah jadi kita ikuti saja ya maunya Dorna, tapi tidak semua karena di tikungan saja yang akan kita cat. Jadi kita akan ngecat hampir 27.000 meter persegi saja. Itu nanti kita mulai awal bulan Oktober, ujar Bapak Priandi Satria. Nah jadi buat teman-teman yang ingin tahu nanti ya bagaimana aktivitas dari pengecatan di awal bulan Oktober, teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu supaya teman-teman selalu mendapatkan updatean buat teman-teman dari sirkuit Mandalika. Ya, selain itu desain pedok dan penebalan cat, Dorna juga meminta MGPA ya memperlebar garis putih di lintasan dan memasang track limit baru untuk menunjang sesi sprint race katanya. Nah, kemudian juga ya karena ada sprint race, karena ada timing system, mereka minta garis putih di sirkuit dari titik awal. Dia minta selebar aspalnya. Nah jadi kalau kita memotong lintasan terlalu kelihatan katanya. Nah terus di beberapa tikungan ya mereka minta dibongkar pasang dengan fiber optik. Track limit minta pasang yang baru. Menurut saya ini minor, kita bisa kerjakan, kata Priandi Satria. Jadi Bapak Priandi Satria memastikan ya seluruh permintaan Dorna Sport ini bisa dikerjakan segera. Sementara seluruh pengerjaannya, kata dia ya, bisa dilakukan para tenaga lokal. Jadi kita tidak membutuhkan tenaga dari luar negeri atau pekerja bule, seperti itu teman-teman. Baik, jadi kita lanjut ke materi video udara kita di sini teman-teman ya. Jadi seperti itu permintaan dari Dorna Sport. Itu demi kebaikan sirkuit Mandalika juga ya, di ajang balapan yang paling bergengsi di dunia ini, yaitu MotoGP. Baik, jadi di sini kita kembali ke materi video udara kita, dan saat ini kita akan coba untuk melihat bagaimana persiapan dari sirkuit Mandalika yang akan menyambut event bertaraf nasional, yaitu Sunday Race ya, di tanggal 10 nanti teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang ingin nonton silahkan datang ke sirkuit Mandalika ya. Baik, jadi seperti ini teman-teman ya persiapan dari sirkuit Mandalika di sore hari ini yang dapat kita pantau. Ada beberapa tenda yang sedang dirakit di sini
untuk menyambut event bertaraf nasional yaitu Sunday Race di tanggal 10 nanti. Dan di sini saya akan coba untuk keliling-keliling di sekitaran sirkuit Mandalika. Di sini kita akan coba untuk terbang lebih tinggi supaya teman-teman tahu bagaimana pemandangan yang dimiliki sirkuit Mandalika yang berada di pinggir pantai ya, dan dikelilingi dengan perbukitan-perbukitan yang cukup indah ini. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman ya narasi yang saya sajikan di video kali ini. Jika ada tutur kata maupun yang salah dalam menjelaskan di dalam video, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena saya masih belajar dan terus ingin belajar. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video saya ini, silahkan di like, dan jika ada masukan maupun saran silahkan komen di kolom komentar ya. Dan satu lagi teman-teman, bantu saya untuk memperkembangkan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan video terupdate dari channel ini. Karena tentunya channel ini akan selalu memberikan informasi ya terkait bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika maupun perkembangan dari Lombok saat ini teman-teman. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Lombok, matur tampiasih, salam sejahtera buat kita semua.